Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti. Saya mahasiswa baru dari Universitas Pendidikan Indonesia di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan akuntansi berdasarkan Pancasila. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan akuntansi dalam suatu usaha untuk mencari arti kehidupan atau spiritual. Hadir sebagai sarana untuk mewujudkan sikap rendah hati manusia melalui pendidikan akuntansi yang berbasis spiritual. Manusia diajarkan untuk semakin menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak punya apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pemaknaan pendidikan akuntansi yang berbasis kepada nilai spiritual juga harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Jika perubahan tersebut akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, jika pendidikan akuntansi spiritual hanya dimaknai dengan sudut pragmatis, maka tetap saja manusia akan berorientasi pada unsur-unsur materi. Dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan memahami sila kedua ini, maka sejatinya pendidikan akuntansi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak sekadar unsur materi saja. Pendidikan akuntansi dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk monopluralis. Maka dari itu, pendidikan akuntansi tidak boleh memandang satuan uang sebagai alat ukur utama. Namun, akuntansi juga harus mempertimbangkan satuan tidak terukur yang pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk pribadi menjadi manusia humanis. Lanjut, kita ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah suatu persaudaraan yang merupakan hakikat akuntansi berdasarkan sila ketiga Pancasila, memiliki tujuan untuk merekatkan hubungan antara komponen perusahaan atau aktivitas ekonomi. Jika dalam konsep pendidikan akuntansi modern terdapat hubungannya dengan memisahkan antara pemilik dengan karyawan, serta investor dengan masyarakat, maka dalam sifat persaudaraan hubungan tersebut dihilangkan. Dengan demikian, definisi pendidikan akuntansi berdasarkan sila Persatuan Indonesia adalah proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan bahwa rakyat harus menjadi tujuan utama. Demikian juga dengan pendidikan akuntansi yang tidak boleh dibuat dengan tujuan mengistimewakan kelas tertentu. Pendidikan akuntansi harus membuat untuk mengorientasikan bersama. Dengan pengertian lain, pendidikan akuntansi tidak boleh hanya memfokuskan diri pada perusahaan besar, tetapi harus berkonsentrasi pada usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan paradigma Pancasila. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi pendidikan akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Kita lanjut ke definisi pendidikan akuntansi di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akuntansi berdasarkan berkeadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa dan sesama. Demikian pula haknya dengan akuntansi, yang juga harus mencakup nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu penjelasan definisi dari sila pertama dan sila kedua yang sama-sama diwujudkan dalam sistem akuntansi. Jika konsep pendidikan akuntansi berkeadilan ini dapat terselenggara dalam kehidupan bangsa, maka pada masa yang akan datang nanti, kesejahteraan bersama bukanlah hal yang mustahil untuk dapat terwujud.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi pendidikan akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian kerakyatan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.